Tadi malam kami dapat informasi berita hal tersebut dari Ibu Gubernur dan Bapak Wagub. Oleh sebab itu, walaupun itu berita dari Ibu Gubernur dan Bapak Wagub, kemudian kami cross check, jangan sampai kemudian nanti informasi itu salah. Ya. Oleh sebab itulah kami kemudian malam itu juga kontak teman-teman di kantor berita antara Biro Malaysia yang ada di Kuala Lumpur. Kebetulan saya kenal baik. Kemudian apakah betul informasi ini? Oleh sebab itulah kemudian pagi tadi teman-teman dari Biro Antara di Malaysia kemudian memberi informasi bahwa betul santri yang ada berasal dari Malaysia yang belajar di Temboro itu dilakukan tes di sana, itu tidak dinyatakan positif, gitu ya. Itu menurut Kementerian Kesehatan di Malaysia menurut rilisnya yang diterima oleh kantor berita yang Indonesia yang ada di Malaysia. Oleh sebab itulah kemudian kami mengambil langkah selanjutnya. Saya langsung kemudian telepon ke kedutaan Malaysia. Bagaimana kemudian santri-santri yang masih ada di Temboro? Itu dari santri Malaysia yang ada di Temboro sekarang ini masih 227 orang. Ya, 227 orang yang rencananya yang bersangkutan tidak akan pulang. Ya, tidak akan pulang, tetapi kemudian saya mengambil pertanyaan. Kalau seandainya nanti yang bersangkutan berubah pikiran, dia harus pulang, itu bagaimana kedutaan Malaysia? Kedutaan Malaysia kemudian mau memfasilitasi untuk kepulangan itu. Tetapi saya menyarankan mereka-mereka yang berisiko, yang santri-santri dari Malaysia ini, kemudian kita lakukan rapid test, ya, yang ada 227 ini nanti segera akan kita lakukan rapid test. Kemudian kalau seandainya berubah pikiran yang bersangkutan akan pulang, itu harus dinyatakan negatif dulu, ya, harus negatif. Tetapi kalau kemudian nanti yang bersangkutan dinyatakan positif, itu yang bersangkutan harus dirawat dulu di sini. Ya, jangan sampai kemudian yang bersangkutan ini nanti akan menyebarkan virus ini di tempat yang lain. Saya kira itu yang khusus untuk informasi itu, dan kami juga sudah kontak tadi didengarkan oleh semua peserta yang hadir dengan Kementerian Luar Negeri juga, ya, untuk bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Temboro. Kemudian apa yang kemudian kita lakukan selanjutnya selain melakukan tracing, ya, siapa saja kemudian yang pernah berinteraksi dengan mereka, itu nanti kita tracing. Seperti yang sudah dinyatakan positif, setelah kita tracing itu ada 26 orang yang pernah berinteraksi dengan yang positif yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Sudono. Dan alhamdulillah yang sakit ini yang dinyatakan positif ini berangsur-angsur membaik kondisinya. Mudah-mudahan segera sembuh. 26 ini kita tracing dan kita rapid test, 26 ini negatif, ya, negatif. Yang dari satu yang sudah dinyatakan positif yang sekarang dirawat. Nah, demikian juga bagi yang pernah berinteraksi dengan santri-santri ini nanti kita lakukan tracing, ya, lakukan tracing, dan kita tadi juga rapat dengan para pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, bekerja sama terbuka untuk melakukan rapid test dan kemudian nanti men-tracing siapa aja yang pernah berinteraksi, termasuk nanti para ustadz yang mengajar yang pernah berinteraksi dengan mereka. Ini dilakukan tracing. Dan kemudian yang ketiga, bahwa kita sudah tadi sepakat untuk Desa Temboro kita lakukan physical distancing. Ya, jadi di sana kita lakukan pembatasan di skala tidak hanya sekarang ini kan baru jalan, ya. Ini kita lakukan di desa karena kita tahu semua bahwa Desa Temboro ini sebagian besar adalah wilayah